warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Pemirsa muslimin muslimat rahimahumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan salah satu hadis baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang dikarang oleh beliau Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sanadul Muttasil ila Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid dharain amin. Ila anqal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atu nafarin yudilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sab'atu nafarin, ada 7 kelompok, yudilluhumullahu, yang Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi mereka, tahta dhilli arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya Allah, yauma la dhilla illa dhilluhu, di dalam hari tidak ada naungan keteduhan kecuali naungan keteduhannya arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa 7 kelompok itu? Yang pertama, imamun adilun, yaitu pemimpin yang adil. Untuk menjadi pemimpin yang adil, kita bisa memulai dari lingkup yang terkecil, yaitu lingkup keluarga. Bagaimana kita bisa berbuat adil terhadap istri, sebagian mungkin para istri dan anak-anak. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, yaitu pemuda yang tumbuh di dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemuda yang lugu, yang tidak pernah terjerumus ke dalam lembah hitam kemaksiatan, tidak pernah mengalami menjadi orang fasik, sehingga dari kecil sampai melewati masa mudanya dalam menjadi orang yang ahli ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu dam'an min khasyatillah, yaitu orang yang ingat kepada Allah di dalam keadaan sepi, maka dia bisa sampai mengalirkan air matanya karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tentu dengan demikian dia akan menjadi orang yang sholeh. Setiap saat ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa mengaplikasikan yang dikehendaki oleh baginda Nabi sebagai ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Senantiasa bisa beribadah seakan-akan melihat Allah. Adapun kalau belum bisa, maka senantiasa merasa dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, warajulun qalbuhu muta'alliqun bil masjidi idza kharaja hatta ya'uda ilaih. Orang yang hatinya tergantung kepada masjid, ketika dia keluar dari masjid
dia selalu berangan-angan kapan akan kembali ke masjid. Maka dari itu, pada kesempatan bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan di dalam kita meramaikan masjid dengan tadarus Al-Quran, dengan iktikaf, dengan sholat tarawih berjamaah, dan lain sebagainya. Yang kelima, warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sona'at yaminuhu. Orang yang bersedekah dengan sedekah yang disamarkan sehingga tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Orang yang demikian tentu adalah orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Tiada pamrih di dalam beramal, apalagi di bulan Ramadan ini, bulan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, wa rajulani tahabba fillah fajtama'a ala dzalika waftaradu alaihi. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, saling mengingatkan di dalam kebaikan karena Allah, karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari kebahagiaan dunia semata. Yang ketujuh atau yang terakhir, warajulun ta'adhu imra'atun dzatu jamalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafu Allah ta'ala. Orang laki-laki yang ketika diajak berbuat tidak baik oleh seorang wanita yang mempunyai kecantikan, yang dia merasa tertarik kepadanya, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya dan mengatakan, inni akhafullaha ta'ala, sesungguhnya saya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu orang yang demikian ini adalah orang yang bisa mengendalikan panca inderanya dari maksiat. Di bulan Ramadan ini dengan berpuasa, kita dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Maka sebagaimana puasa ada 3 tingkatan, mari kita tingkatkan puasa kita supaya lebih berkualitas. Yang pertama, syamul am, puasanya orang awam, yaitu orang itu sudah meninggalkan makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, akan tetapi mulutnya masih bergibah, masih bergosip, matanya masih jelalatan, telinga juga mendengarkan maksiat, dan lain sebagainya. Secara fikih dia sah puasanya, gugur kewajibannya, akan tetapi pahalanya Allah Ta'ala alam bisawab. Tingkatan yang kedua yaitu syamul khawas, puasanya orang yang khusus, yaitu di samping menjaga mulut, menjaga telinga, menjaga tangan dari makan, minum, hal-hal yang membatalkan puasa, dia juga berpuasa dari maksiat. Pandangan dijaga betul-betul, pendengaran juga dijaga betul-betul. Yang ketiga, syamul khawasil khawas, yaitu di samping meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, menjaga mulut, mata, telinga, tangan, kaki dari maksiat, tapi juga mempergunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu,
Mari kita tingkatkan puasa Ramadan kita pada tahun ini, semoga lebih berkualitas sehingga kita termasuk orang yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, yaitu yang pertama indal iftar, ketika berbuka, dan yang kedua indal liqa'i rabbih, ketika berjumpa kepada Tuhannya atau Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.